rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80% Pak lockdown, karena semua negara memang melakukan itu. Enggak dari DPR, dari partai, semuanya. Tetapi manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja. Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apa kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini. Dan pada ditekan dari sisi pandemi, pada saat yang sama ditekan juga dari sisi ekonomi. Bayangkan pendapatan penerimaan negara anjlok 16%, pada belanja harus naik 12%. Lockdown, ragu Jokowi, Vietnam beri bukti. Jokowi ragukan efektivitas lockdown, Vietnam beri bukti. Rabu 22 April lalu, Presiden Jokowi menuturkan alasan kenapa dia tidak menerapkan lockdown di Indonesia. Waktu itu di siarannya Mata Najwa, Presiden Jokowi menyebut tidak ada negara yang berhasil mengatasi pandemi COVID-19 dengan lockdown. Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah. Gak ada menurut saya. Begitu kata Pak Jokowi. Tantangan ini rupanya langsung dijawab sama Vietnam. Kota Hanoi dan Ho Chi Minh City akhirnya mengakhiri social distancing yang telah berlaku selama 22 hari. Kabar baik ini diumumkan oleh PM Vietnam, Nguyen Quan Phuc. Di Vietnam tidak ada penambahan kasus baru COVID-19 8 hari berturut-turut. Luar biasa. Sementara itu, di Ho Chi Minh City tidak ada kasus baru selama 21 hari berturut-turut. Kota ini hanya memiliki 2 kasus positif corona. Meski begitu, masih ada beberapa aturan yang tetap harus dipatuhi oleh warga, seperti dilansir dari VN Express International. Ketua Komisi Rakyat Kota Hanoi, Nguyen Duc Chung, bahwa bar, restoran, karaoke, pusat game, dan kedai teh masih dilarang buka karena akan menarik banyak orang. Festival dan acara olahraga juga masih dihentikan. Tapi warga sudah bebas keluar rumah, meski harus memakai masker dan menerapkan jarak fisik. Warga yang tidak pakai masker akan didenda. Transportasi umum sudah boleh beroperasi, tapi kursi tidak boleh penuh oleh penumpang dan harus ada hand sanitizer di dalamnya. Sementara itu, sekolah masih ditutup. Kalau gini ceritanya, kok ya mirip ya? Sama dengan di kita dong ya. Terus apa yang ngebedainnya? Vietnam sendiri mencatatkan 268 kasus positif corona, 224 sembuh, 44 masih dirawat, dan 0 kematian. Ini sangat berbeda jauh dengan kondisi kita di Indonesia. Kita harus belajar banyak dari Vietnam. Dan ternyata ini pelajaran pentingnya
lockdown Vietnam yang sukses berakhir tanpa korban jiwa. Padahal mereka berbatasan langsung dengan Cina. Sukses ini pun jadi perhatian dunia. 1. Pemerintah Vietnam tidak meremehkan virus corona. Pemerintah Vietnam tidak menganggap enteng virus corona baru. Ketika ramai kabar virus corona di Cina, segala acara yang memancing keramaian langsung dicegah. Antisipasi Vietnam mengingat negaranya memang dekat dengan Cina sehingga otomatis mereka lebih beresiko. 2. Identitas yang terinfeksi virus corona diungkap. Dubes Ibnu Hadi berkata, Vietnam memakai cara yang sangat tegas, salah satunya dengan membuka identitas orang yang kena virus corona. Tempat-tempat yang dikunjungi orang tersebut juga dilacak. Lewat kebijakan ini, semua orang tahu di mana lokasi orang yang terinfeksi virus corona baru. 3. Pemerintah bisa berkoordinasi. Sistem pemerintahan di Vietnam memang sangat sentralistis, sehingga pusat bisa cepat mengambil keputusan. Ini membuat kebijakan melawan virus corona bisa cepat tanpa perdebatan. 4. Rakyat bisa tertib dan patuh. Penegakan hukum di Vietnam memang juga cenderung kuat. Rakyatnya patuh dan langsung bubar sendirinya jika masih berkerumun ketika lockdown. Ini Vietnam adalah negara komunis sosialis. Nama resminya Republik Sosialis Vietnam. Jadi negara di atas segala-galanya. Jadi rakyatnya patuh. 5. Mengikuti saran WHO. Vietnam memang selalu berkoordinasi dengan WHO. Segala saran yang diberikan WHO juga diterapkannya. Mereka sejak awal itu selalu in close coordination with WHO. WHO punya kantor juga di Vietnam. Jadi segala advice yang disampaikan WHO, Vietnam langsung menerapkannya. Sehingga mereka dapat pujian dari WHO. Sedangkan di Indonesia, pemerintah sudah kecolongan. Jelang diberlakukannya aturan mudik pada Jumat kemarin, sudah puluhan ribu kendaraan keluar dari Jakarta. Info ini saya dapetin langsung dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya Kamis 23 April lalu. Sambodo mengatakan, sejak tanggal 21, 22 kemarin, sudah hampir 44.550 kendaraan yang keluar wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek. Sambodo mengatakan, sejak tanggal 21-22 kemarin, udah hampir 44.550 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek. Ini meningkat 27% dibandingkan hari sebelumnya. Ini juga berdasarkan hitungan pihak tol Cikampek. Mangga Pak Jokowi segera ambil keputusan untuk membuat penyebaran COVID-19 ini bisa dihentikan secepat-cepatnya, seperti yang terjadi di Vietnam. Sehat terus ya Pak. Peace.